Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Bu Bias. Perkenalkan, nama saya Andrew Winsan, nomor absen 8 dari kelas 126. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pengayaan matematika wajib, yaitu membuat video pembelajaran. Oke, di sini kita punya soal kaidah pencacahan yang pertama, yaitu banyaknya bilangan asli genap berbeda 2 digit yang kurang dari 70 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 5, 6, dan 8. Itu ada berapa banyak. Nah, di sini kita perlu memperhatikan beberapa kata kunci. Yang pertama, di sini dibilang sama dia adalah bilangan genap dan berbeda. Genap dan berbeda, itu ada 2 syaratnya. Dan ada lagi syarat yang ketiga, yaitu dia harus kurang dari 70. Kalau kurang dari 70, berarti satuannya itu 1 sampai 6 ya. Tapi tergantung sama ada angkanya berapa aja. Di sini ada angkanya, ada angka 0, ada angka 1, 2, 5, 6, dan 8. Berarti di sini ada 6 angka. Di mana di sini bilangan genapnya itu ada angka 0, angka 2, angka 6, dan angka 8. Ada 4 angka genap yang nanti jadi angka satuannya. Nah, untuk mengerjakan soal yang ada 3 syarat ini, kita nggak bisa langsung. Misalkan di sini ada 2 digit, kita buat 2 digit. Di sini bilangan genapnya tadi ada 4, langsung 4. Terus ada 6 angka, pakai 1, berarti sisa 5. Berarti sama dengan 20 kemungkinan. Nah, nggak bisa langsung kayak gini. Kenapa? Karena kita di sini punya ada angka 0. Angka 0 nggak boleh menjadi angka puluhannya. Dan juga di sini kan ada syaratnya harus kurang dari 70. Berarti kan angka 8 nggak bisa menjadi puluhan. Sementara angka 0 dan 8 itu bisa menjadi angka satuannya. Nah, ini kan bakal nanti kehitung 2 kali kan. Makanya kita perlu bagi beberapa kasus supaya nanti hasil perhitungannya bisa lebih tepat. Oke, untuk mengerjakannya, di sini kalau soal untuk yang udah 3 syarat ini kita nggak bisa kayak kalau satuannya 0, kalau satuannya bukan 0, nggak bisa gitu karena di sini ada angka 8 juga, ada 3 syarat. Jadi lebih baik kita buat beberapa kasusnya itu berdasarkan angka puluhannya. Oke, jadi di sini kita bagi beberapa kasus kalau misalkan angka puluhannya itu 1, 2, 5, dan juga 6. Kenapa 8 enggak? Ya di sini ada syarat ketiganya, itu kurang dari 70. Oke, jadi di sini kita langsung tulis saja. Kalau misalkan angka satuannya 1, angka puluhannya 1, angka puluhannya 2, angka puluhannya 5, angka puluhannya 6. Ini sama-sama 2 digit ya semuanya. Oke, kita cek dari angka puluhannya dulu. Di sini angka puluhannya ya berarti cuma ada 1 kemungkinan, yaitu angka itu sendiri. Kalau angka puluhannya 1, ya berarti 1 gitu. Jadi ini ada 1 kemungkinan, ini juga ada 1 kemungkinan, 1 kemungkinan, 1 kemungkinan. Yaitu kemungkinannya angka itu sendiri ya. Jadi ini ada angka 1, angka 2, angka 5, angka 6. Nah, sekarang kita lihat dari angka satuannya. Di sini dibilang harus genap. Kalau misalkan angka puluhannya 1, kita cek aja. Ada 0, 2, 6, 8. Di sini 0 boleh masuk karena sebagai satuan, bukan sebagai puluhan. Jadi ada 4 angka ya. Yaitu ada angka 0, angka 2, angka 6, angka 8. Ya, ada 4 kemungkinan. Next, kalau misalkan angka 2, kita tutup aja langsung angka 2. Kita cek sekarang. Di sini ada angka 0, angka 6, ada angka 8. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Ada 0, ada 6, ada 8. Berarti ada 3 kemungkinan. Sebenarnya kita bisa nalar aja. Di sini kan ada 4 angka genap. Kalau misalkan satuannya angka ganjil, ya berarti genapnya belum dipakai sama sekali. Hasil ada 4 kemungkinan. Kalau misalkan puluhannya adalah angka genap, ya berarti angka genap kan kepakai 1 kan, jadi sisa 3. Nah, di sini kita temuin polanya. Berarti kalau misalkan angka puluhannya 5 ganjil, ya berarti di sini ada 4. Kalau misalkan di sini puluhannya angka genap, berarti kepakai 1 genapnya, sisa 3. Nah, kita tinggal cek aja. Ini kan berarti kan korelasi antara ini semua itu atau ya. Kalau namanya atau itu berarti kita tinggal tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3, atau enggak 3 kali 3 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8. Jadi 6 tambah 8 itu ada 14. Jadi banyaknya
Bilangan asli yang bisa dibentuk ada 14 bilangan. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola hijau. Semua bola dibedakan hanya menurut warna. Bola satu warna dianggap identik. Dan di sini ada 4 bola sekaligus yang akan diambil tanpa pengembalian. Tipe soalnya ada yang CMA, jawaban benar boleh dari 1. Oke, kita tulis ya yang diketahui ada apa aja. Yang pertama di sini ada 5 bola merah. Tulis saja misalkan 5M. 4 bola biru 4B. 3 bola hijau 3H. Oke. Diambil 4. Ini kan berarti totalnya ada 12 ya. Dia mau diambil 4 bola. Nah, di sini ada informasi semua bola dibedakan hanya menurut warna. Bola satu warna dianggap identik. Nah, ini merupakan salah satu pernyataan yang cukup krusial karena kalau misalkan bola satu warna itu nggak identik, berarti bola merah satu dan bola merah dua itu beda. Alhasil kita nanti perhitungannya akan menggunakan permutasi. Nah, karena di sini adalah identik, maka bola satu yang merah, bola dua yang merah itu sama. Berarti kita bisa menggunakan konsep dari kombinasi. Di sini pilihan yang pertama, banyaknya pilihan 4 bola yang diambil tanpa urutan adalah kombinasi 12 dari kombinasi 12 diambil 4. Ya udah, ini ada 12, benar ya, total bolanya ada 12, diambil 4 bola karena di sini 4 sekaligus. Berarti langsung 12 C4. Berarti ini pilihan pertama itu betul. Kita cek please. Next, banyaknya urutan pengambilan jika urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, berarti kita menggunakan konsep permutasi yang tadi kan seperti yang dibahas. Berarti di sini 12 P4 atau kalau kita buat ini kan mirip kayak pincelot aja ya. Berarti tinggal kita kurangin 1 sebanyak 4 kali. Jadi ada 12 kurangin 1 11 kurangin 1 jadi 10 kurangin 1 jadi 9, ada 4 kali. 12 11 10 9. Berarti ini pilihannya juga benar. Next, banyak pilihan yang berisi 4 bola merah adalah 10. Di sini bola merah itu ada 5. Oke, berarti kalau misalkan diambil 4, ya berarti langsung 5C4. Menggunakan sifat dari kombinasi 5C4 itu sama aja dengan 5C1. Berarti 5C1 adalah yaitu 5 itu sendiri. Di sini dibilangnya 10, berarti salah ya. Jadi jangan jawab yang ini guys. Next, banyak pilihan yang mengandung ketiga warna, minimal 1 tiap warna adalah ini sekian. Oke, kalau misalkan dia mengandung 1 warna, di sini kan ada 3 warna. Berarti ada 1 warna yang ada 2 bolanya. Misalkan di sini ada merah, biru, hijau. Berarti bisa pilihannya ya. Bisa di sini ada 1 1 2, bisa 1 2 1, bisa juga 2 1 1. Nah, kita tinggal lihat aja di sini. Kita nggak usah nulis lagi. Di sini urutannya bisa kelihatan ya. Ini awalnya 5, awalnya 4, awalnya 3 sama semua 5 4 3 5 4 3. Berarti 5 4 3 5 4 3 itu mewakili bola merah, bola biru, bola hijau. Kita tinggal lihat aja. Di sini berarti dia 2 1 1. Ada ya 2 1 1. Next, ini ada 1 2 1. Ada juga. Terus yang ketiga ada 1 1 2. Ada juga. Berarti ini pilihannya benar. Ini juga dihubungkan oleh tanda tambah, berarti atau. Berarti ini dia pilihan yang tepat. Next, pilihan yang tepat berisi 2 bola merah, 1 biru, 1 hijau. 2 bola merah, 1 biru, 1 hijau. Ya berarti 5 2 4 1 3 1. 5 2 4 1 3 1. Berarti ini jawabannya betul juga. Berarti jawabannya ada yang A, ada yang B, ada yang D, dan juga ada yang E. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal peluang. Di sini ada soal pertama, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 10 atau kedua dadu bermata kembar adalah berapa? Oke, di sini kita lihat syaratnya. Yang pertama ada
jumlah mata dadu ini kurang dari 10, dan yang kedua ini atau, yaitu adalah bermata kembar. Nah, di sini kurang dari 10 ini kan merupakan angka besar. Kalau misalkan kita hitung satu persatu, berarti misalkan jumlah mata dadu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu bakal memakan cukup banyak waktu. Nah, jadi di sini kita bisa buat menjadi peluang komplemennya, itu peluang ketika di luar dari ini. Artinya kalau misalkan peluangnya adalah 10, 11, 12. Jadi kita cuma tinggal perlu nyari 3 nilai. Di sini ketika dia peluang munculnya adalah angka 10, ini anggap aja peluang ketika muncul jumlahnya itu 10. Berarti di sini kita punya 10. Berarti kita punya ada 4, 6, kemudian ada 5, 5, dan kemudian kebalikannya ini ada 6, 4. Ada 3 ya kalau misalkan 10. Selanjutnya kalau misalkan 11 berarti cuma 2 ya, berarti cuma 5, 6, atau sebaliknya itu ada 6 dan 5. Kemudian kalau misalkan peluang jumlahnya adalah 12, otomatis cuma 1 doang, itu cuma 6 dan 6. Kenapa? Karena kalau dibalik 6 dan 6 itu sama aja, bukan merupakan kejadian yang berbeda. Jadi cuma ada 1. Di sini kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komplemennya itu ada 6. Ada 6 kemungkinan. Nah, kita tahu kalau misalkan kita mau mencari ruang sampel itu adalah dengan cara mata dadu dipangkatkan dengan berapa banyak dadu. Di sini mata dadu itu ada 6. Ini peluang semestanya ya. Peluang semestanya itu ada 6 karena mata dadu ada 6. Di sini ada 2 buah dadu. Berarti 6 pangkat 2 yaitu 36. Dari 36 kemungkinan ternyata ada 6 komplemennya. Artinya yang merupakan peluang muncul 2 jumlah mata dadu itu kurang dari 10, yaitu adalah 36 dikurangi 6 dibagi total keseluruhannya itu ada 36. Sehingga kita punya total yang pertama adalah 30 per 36. Oke, ini yang pertama. Kemudian di sini dibilang kedua mata dadu bermata kembar. Nah, kita tahu bermata kembar itu ada 11, ada 22, ada 33, ada 44, 55, dan juga ada 66. Dan tentunya dari ada peluang-peluang tersebut pasti ada irisannya yang sama dengan kurang dari 10. Kita bentuk dulu aja ya. Misalkan ini tulis semuanya satu-satu. Oke, ini ada angka kembarnya yaitu ada 11 sampai 66. Kita lihat di sini bilangan mana yang juga jumlahnya kurang dari 10. Ya berarti ada 11, ada 22, 33, dan 44. Kalau 55 udah 10. 10 itu bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 artinya 10 ke bawah ya. Jadi ini juga 66 nggak termasuk. Sehingga ini berempat nggak usah kita hitung lagi. Kita tinggal tambah dengan peluang yang tidak menjadi irisannya, yaitu ada 55 dan 66. Jadi yang ini 30 per 36 kita tambah lagi dengan kemungkinan yang kedua, yaitu ada 2 per 36. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 32 per 36. Kalau bisa kita perkecil, kita bisa bagi dengan 4 dulu bisa. Kita bagi dengan 4 ada 8 per 9. Oh ternyata nggak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya 32 per 36 atau 8 per 9. Baik, soal terakhir, soal peluang kedua. 3 peserta didik yaitu Andre, Bella, dan Cantika diberikan tes matematika. Peluang mereka lulus adalah 3 per 5, 2 per 3, dan setengah. Berarti 3 per 5 ini punyanya Andre, 2 per 3 punyanya Bella, 1 per 2 adalah punyanya Cantika. Pilihlah pernyataan yang benar. Di
sini yang pertama ada peluang Andre sampai ke peluang jika minimal. Kita coba aja ya satu-satu kalau misalkan yang ada ini. Yang pertama di sini kita punya peluang lulus ya. Ini peluang mereka lulus. Ini ada lulus Andre, anggapannya gitu. Ini ada lulus Bella. Ini ada lulus Cantika. Peluang hanya Andre yang tidak lulus. Kalau misalkan kita mau mencari peluang yang tidak lulus, maka kita cari dengan komplement peluang yang lulus. Di sini peluang lulus Andre adalah 3/5. Berarti kalau kita punya komplemennya, yaitu kemungkinan ada 1 dikurangi 3/5 itu adalah 2/5. Nah, ini peluang Andre tidak lulus. Tapi nggak sampai di sini. Kan kejadiannya ini 3 bersamaan, jadi 3-3-nya harus kita hitung, bukan 1 saja. Kalau misalkan hanya Andre yang tidak lulus, berarti mereka berdua lulus kan? Ya udah kita tinggal tulis, yaitu peluang lulus Bella 2/3 dan peluang lulus Cantika 1/2 dihubungkan dengan tanda kali karena kejadiannya itu bersamaan. 2 kali 2 4/30. Ini berarti jawabannya salah ya, karena 6/30. Ini salah, harus kita ambil ini. Yang kedua, peluang hanya Bella yang lulus adalah 4/30. Hanya Bella yang lulus, berarti Andre dan Cantika dia gagal. Oke, di sini tadi kita tahu kalau misalkan peluang Andre gagal itu ada 2/5. Di sini di sini Bella lulus berarti 2/3. Terus Cantika berarti gagal juga. Setengah, komplemennya dari 1 dikurangi setengah yaitu setengah. Oke, berarti di sini kita punya 4/30. Nah, ternyata pilihan kedua ini benar. Kemudian peluang ketiganya gagal. Oke, berarti komplement dari ketiganya ya. Tadi Andre gagal, itu peluangnya ada 2/5. Di sini Bella gagal, komplemennya 1 dikurangi 2/3 berarti 1/3. Dikali tadi kita punya Cantika gagal terus setengah. Berarti di sini punya 2/30. 2/30 apakah 50%? 50% itu kan berarti kan 50/100 ya. 50/100 atau ini bisa kita kecilin jadi 5/10. 5/10. Kalau misalkan kita kali 3, dia bakal 15/30. Berarti salah ya. Di sini 2/30. Oke, berarti pilihan yang ketiga salah. Next, peluang ketiganya lulus. Berarti kita tinggal pakai peluang lulus Andre, lulus Bella, lulus Cantika. Di sini ada 3/5, ada 2/3 dan ada setengah. 3 kali 2 6/30. Di sini bilang 6/30 berarti betul. Next, peluang jika minimal 2 siswa yang lulus adalah 50%. Peluang minimal 2 berarti artinya 3 bisa, ketiganya lulus bisa. Kalau misalkan minimal 2 siswa yang lulus, berarti bisa Andre gagal lulus, Cantika gagal, Andre yang gagal mereka berdua lulus, atau yang ketiganya yang ininya gagal mereka berduanya lulus. Kita hitung aja satu-satu. Misalkan di sini kita punya Andre yang gagal, berarti 2/5 karena komplemennya, terus mereka berdua lulus kali setengah, berarti 4/30. Kemudian kalau misalkan Bella yang gagal, berarti Andre lulus 3/5. Bella gagal berarti komplemennya ya 1/3 dikali setengah, berarti 3/30. Kemudian kalau Cantika yang gagal, berarti kita punya 3/5 dikali 2/3. Di sini Bellanya juga lulus dikali setengah. Bella gagal komplemennya. Di sini ada 6/30. Di sini kita tandain ya biar beda. Nah, ini kalau misalkan Andre yang gagal, ini kalau Bella yang gagal, ini Cantika yang gagal. Nah, ini kan baru 2 yang lulus. Sementara di sini minimal 2, 3 berarti mencakup. Berarti kita tambahin dengan peluang yang ketiganya lulus, yaitu 6/30. Berarti bisa kita total semuanya nih. Ini kan ikut ya, ini ikut nih, yang ketiganya lulus. Kita
Garis tambah 6 tambah 4 10. Terus ini 6 tambah 4 10, kemudian ada 3 tambah 6 9. Berarti ada 19 per 30. Berarti salah jawabannya. Karena kalau misalkan setengah, tadi ini 15 per 30. Ini tidak usah kita. Jadi itulah soal peluang yang kedua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.